Oke, Oke, strategi bisnis ini kita akan bahas. Memang ini sesuatu yang kita butuhkan untuk technopreneurship startup yang kita jalankan ya. Karena kan kalau kita nggak menentukan strategi bisnis yang tepat, maka kemungkinan besar kita akan susah untuk bisa menjual barang atau jasa yang kita ke dalam pasar gitu ya. Oke. Nah, kita lihat yang pertama yang harus kita bahas adalah strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran itu biasanya kita sebut sebagai marketing mix, dan marketing mix adalah baluran pemasaran yang bisa kita coba kendalikan, kita ubah-ubah supaya bisa memuaskan pelanggan. Nah, kalau marketing mix itu memang pada awal terjadinya itu ada 4P, ya 4P yaitu price, place, product, dan promotion. Nah, tapi kalau untuk ini yang berupa jasa ya atau layanan itu sebetulnya lebih baik kita gunakan 7P ya. 7P itu adalah 4P ditambah proses, people, dan physical evidence. Kenapa kita butuh tambahkan 3 ini? Karena ini cukup spesifik terhadap jasa yang kita sediakan. Misalnya kalau kalian startup untuk nyediain pembuatan aplikasi, atau misalnya jasa itulah misalnya kayak jasa investasi kayak si bibit gitu ya. Nah, itu kan berarti kamu harus memikirkan juga prosesnya gimana, orang-orang yang melayaninya gimana, physical evidence seperti apa gitu ya. Oke, kita lihat satu persatu. Price itu harga. Harga adalah jumlah uang yang harus dipertukarkan dengan produk atau jasa. Perusahaan harus menekan biaya dengan efisiensi sehingga bisa bersaing dengan harga. Tapi lebih penting lagi kita harus meningkatkan value sehingga mereka mau bayar gitu ya. Kalau misalnya value yang tinggi, orang mau sih bayar lebih tinggi. Dalam menentukan harga, kita harus mempertimbangkan biaya kompetisi kita dan juga konsumen. Ya, yang pasti kita nggak mungkin tentuin harga yang rugi, itu jangan ya. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa bersaing, berarti kita harus melakukan efisiensi gitu ya. Jadi konsekuensi seperti itu. Kita kalau mau menang ya harga kita harus bersaing lah gitu ya dengan yang ada di pasaran. Kemudian juga harus memenuhi apa yang diharapkan oleh konsumen. Contoh untuk pricing misalnya ini ada biaya dari produksinya $1 ya. Terus kalau misalnya kita mau markup biayanya supaya kita ada untung 20%, untung kasar gitu ya. Berarti kita akan punya harga jualnya $1,20. Nah, kalau misalnya yang kedua, kasus kedua, harga biaya kita $1, kemudian kita markup ke channel distribution ya, jadi 1,2, terus si channel distributionnya dia markup lagi gitu ya, misalnya 33% atau 50%, akhirnya konsumen menerimanya jadi 1,8. Ya memang ini wajar gitu ya, wajar ya. Kemudian kalau contoh yang ketiga, misalnya perusahaan jual ke channel saluran distribusi ya, kemudian dari saluran distribusi ke saluran distribusi yang berikutnya gitu ya, terus baru ke konsumen, akhirnya harga konsumen bisa menjadi lebih mahal. Nah, dan ini adalah satu kenyataan gitu ya, makanya sekarang sebetulnya perusahaan-perusahaan kalau yang betul-betul strateginya itu harga murah ya, mereka mencoba memotong channel ini gitu. Jadi mereka jual langsung ke customer. Oke. Berikutnya place atau tempat atau jalur distribusi. Place adalah aktivitas perusahaan untuk bisa menyediakan produk atau jasa kepada target pasar, dan ini bisa juga merupakan jalur distribusi dan perantara. Misalnya toko, wholesale, retailer gitu ya. Berikutnya adalah produk. Produk adalah kombinasi produk dan jasa yang ditawarkan pada target pasar. Biasanya kita bisa bagi menjadi 3 bagian, yaitu core product atau produk utamanya, gitu ya. Terus yang kedua adalah actual product yang tampak di mata pembeli, ya. Lalu ada augmented product atau produk sampingan sih sebetulnya, ketambahan.
Misalnya kalau jasa tailor atau pembuat pakaian gitu ya, gimana? Nah, berarti oke, sorry. Oke, kalau jasa tailor, core produknya adalah pakaian yang bisa menutupi tubuh, gitu ya. Itu contohnya. Nah, aktual produknya apa? Ya si pakaian itu yang terlihat oleh konsumen. Nah, produk sampingannya apa? Sampingannya misalnya ada estetikanya, ada kenyamanan bahan, dan sebagainya. Nah, pada saat kita mengemas produk, ya biasanya ini terkait juga pada packaging atau paket. Ya, biasanya kalau packaging kita harus memenuhi beberapa hal berikut. Yang pertama adalah size atau ukuran yang jelas, ya, supaya tidak menyesatkan. Yang kedua adalah attitude, bagaimana ini bisa punya kekuatan untuk menarik perhatian dari konsumen. Yang ketiga adalah kualitas, memberikan pancaran dari kualitas ya. Tentunya kita kalau makanya packaging itu penting banget kalau kadang-kadang orang beli itu karena kelihatannya mahal gitu ya, karena kan ngerasa value-nya lebih tinggi. Kemudian readability, nama dan logo harus mudah dibaca. Yang terakhir aesthetically appealing, berarti harus ada kemenarikan gitu ya tampilannya. Nah, bicara tentang produk, bicara tentang brand. Bagaimana membuat brand image yang kuat? Brand adalah nama produk yang kalau kita punya beberapa contoh yang sangat yang dulu sebetulnya merek, tapi sekarang udah jadi kayak nama generik gitu ya. Misalnya kalau di Indonesia itu sabun cuci Rinso. Terus air mineral itu semua air mineral kita sebut Aqua, padahal kan mereknya bisa aja bukan Aqua, bisa aja merek Zam-Zam, merek Nestle, merek Ades ya dan sebagainya. Ya, di sini di sebelah kiri ada gambar odol. Odol itu sebenarnya merek dari 1892. Tapi si odol ini karena dia pertama, pasta gigi pertama sampai sekarang bahkan kita kalau misalnya mau beli pasta gigi, kita bilangnya ada odol nggak Pak? Gitu kan. Padahal odol itu udah nggak ada lagi mereknya ya. Tapi menarik sebagaimana ini terjadi. Oke. Selanjutnya adalah promosi. Promosi adalah semua aktivitas untuk menginformasikan produk dan jasa pada konsumen dan mendorong mereka untuk membelinya. Banyak elemen promosi yang sering dipakai, antara lain aktivitas penjualan, sales, advertising, promotion, public relation, direct marketing, online communication, atau personal selling. Kegiatan promosi apa saja yang bisa dilakukan pada saat melakukan eksekusi strategi dari pemasaran? Kita bisa beriklan, ya. Kalau beriklan ini biasanya berbayar, ya sesuatu yang kita lakukan dengan berbayar mengkomunikasikan produk atau jasa. Lalu kita juga bisa melakukan personal selling, yaitu presentasi secara personal tentang produk atau jasa. Kita juga bisa melakukan publicity atau presentasi atau komunikasi yang didapatkan tanpa berbayar. Yang keempat, sales promotion, kegiatan promosi penjualan. Yang kelima adalah sosial media, promosi dengan menggunakan jejaring sosial media internet. Dan sekarang dengan adanya pandemi memang semakin lama semakin semuanya lewat internet sih ya. Jadi itu yang paling menang gitu ya. Jadi kayak saya tuh menduga sekarang misalnya iklan di TV gitu ya, sama iklan di koran pasti udah jauh lebih sedikit itu orang yang atau perusahaan yang berminat untuk melakukannya. Karena memang audiensnya lebih sedikit. Kita bisa lihat bahwa pengguna internet di Indonesia sampai tembus ke 202 juta. Oke, banyak sekali ya. Penduduk Indonesia kan 274. Terus total top sosial media itu yang paling tinggi adalah WhatsApp ya. Dan WhatsApp ini memang kayak saya sendiri juga, saya paling senang sih pakai WhatsApp gitu ya. Karena kan mungkin karena ada komunitasnya di situ gitu ya. Selain WhatsApp saya suka juga pakai Telegram, tapi ini nggak ada di sini ternyata. Ya. Jadi kalau orang Indonesia katanya paling sering pakai WhatsApp sampai 30 jam per bulan. Facebook 17 jam per bulan, Instagram 17 jam per bulan, TikTok 13 jam per bulan, ya, Twitter ya lumayan ya Twitter popularitasnya. Kalau video streaming ini pemenangnya YouTube, terus YouTube Go, MX Player, Netflix karena hiburan ya dan View.
Dengan sosial media, konsumen bisa terlacak. Nah, jadi salah satu kelebihannya kalau sosial media itu kita bisa menganalisis profil dari konsumen kita. Ya, dan itu sangat menguntungkan karena kita jadi tahu sebenarnya siapa sih pasar kita. Nah, bisa dilihat di sini kalau di Indonesia memang paling banyak itu yang menggunakan internet itu usia dari 18 sampai ke 34. Oke, yang kelima adalah physical evidence atau bukti fisik. Physical evidence, bukti fisik adalah lingkungan di mana jasa diberikan, di mana perusahaan dan konsumen berinteraksi dan komponen nyata yang memfasilitasikan kinerja dan komunikasi jasa. Contohnya gedung, peralatan, billboard, logo, laporan keuangan perusahaan, brosur, website, business card. Nah, jadi kayak kalau misalnya kamu ke bank gitu ya, kan desain dari kantor fisik bank itu sendiri, saya yakin akan berpengaruh gitu kepada bagaimana Anda menilai bank tersebut. Gitu ya. Jadi tentunya ini adalah sesuatu yang harus diperhatikan. Makanya kalau kayak bank-bank gitu biasanya bagus-bagus ya dekornya, karena itu penting banget gitu buat mereka. Terus kalau misalnya kamu masuk ke showroom mobil juga ya, showroom mobil, terus perusahaan asuransi gitu ya, bagus-bagus ya, keren-keren ya. Memang karena dibutuhkan physical evidence-nya. Selanjutnya untuk perusahaan jasa juga dibutuhkan people. People adalah semua aktor yang memainkan peranan dalam memberikan jasa dan memengaruhi persepsi pembeli, baik itu pegawai maupun customer service. Dan ini adalah salah satu elemen terpenting dari penjualan jasa. Jasa diberikan dan dikonsumsi pada saat yang sama, sehingga pengalaman konsumen dipengaruhi bagaimana jasa tersebut diberikan. Untuk proses adalah prosedur, mekanisme, dan aliran aktivitas di mana jasa diberikan. Proses benar-benar merupakan fasilitas antarmuka dengan konsumen, bagaimana konsumen mengalami setiap langkah dalam menerima jasa. Contohnya, bagaimana proses seorang pelanggan asuransi dari pendaftaran pembelian asuransi sampai ketika klaim didapatkan. Kalau untuk produk, misalnya proses ini, baking, di breadtalk, ya kan kita bisa lihat. Oke, berikutnya strategi pemasaran STDP, ya, yaitu segmentasi, targeting, diferensiasi, dan positioning. Nah, untuk segmentasi dan targeting ini berarti kita milih pelanggannya, untuk diferensiasi dan positioning nilai preposisi nilainya. Intinya adalah kita menciptakan nilai bagi pelanggan sebagai sasaran kita. Oke, ini contoh untuk teh botol sosro, segmentasinya demografis usia. Semua usia kayaknya ya. Targeting semua kelompok usia, positioning apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Ya, itu semboyan mereka. Diferensiasinya pompa bensin X, gratis window clean, kupon undian. Ya, ada nilai tambah lah yang disediakan. Oke, kita lihat untuk segmentasi pasar. Kenapa kita perlu segmentasi pasar? Karena kita kalau terlalu luas agak susah gitu ya bikin yang spesifik buat pasar itu. Ya, kecuali kayak minuman tadi gitu ya. Oke. Nah, pasar adalah zona yang misterius. Contohnya pasar Indonesia dengan Amerika beda pelacakannya dan juga mungkin yang disukai itu berbeda. Nah, jadi salah satu hal gitu ya yang saya pengen bagikan juga dengan kalian, ternyata kalau WhatsApp di sini nggak populer. Di Amerika nggak populer. Ya pada nggak pakai WhatsApp, pakainya apa? Pada pakai SMS gitu ya. Jadi saya juga, karena kenapa? Karena kalau SMS itu udah termasuk paket, jadi unlimited di sini. Ya, terus orang-orang juga nggak tahu tuh kenapa, saya juga heran kenapa WhatsApp nggak terlalu populer di sini. Mungkin orang di sini lebih individualistis. Oke ya. Oke, segmentasi adalah proses bagi pasar menjadi beberapa segmen. Lalu nanti sesuai dengan segmen yang terjadi itu, kita akan bedakan karakteristiknya sehingga ada peluang untuk mengidentifikasinya dan juga memanfaatkan yang lebih baik. Untuk apa kita segmentasi? Supaya kita lebih fokus, mudah, dan jelas pada saat kita masuk ke pasar, dan juga kita bisa memberikan keunggulan kompetitif. Kita juga bisa melihat peta kompetisi dan posisi pasar dengan lebih baik, dan juga mempersiapkan langkah berikutnya, yaitu positioning, diferensiasi, dan targeting. Segmentasi itu sendiri macam-macam ya. Sebetulnya banyak sekali segmentasi itu ya. Nah, biasanya tapi kita bisa bagi 4, yaitu segmentasi geografis, segmentasi demografis, segmentasi psikografis, segmentasi perilaku.
Kalau geografis sudah tahu lah ya, daerah ya, misalnya regional Asia, regional Amerika, misalnya gitu ya. Oke, kemudian ada segmentasi demografis, ini yang paling umum, misalnya sesuai dengan usia, siklus hidup, jenis kelamin, pendapatan, tergantung produk dan layanan ya. Jadi misalnya nih kayak klinik estetik gitu ya, klinik perawatan kulit, nah itu kan itu biasanya sebetulnya berdasarkan usia. Kalau jenis kelamin kebanyakan wanita gitu kan ya. Oke. Terus segmentasi psikografis itu adalah kelas sosial dan gaya hidup. Jadi misalnya masyarakat ekonomi menengah atas, masyarakat menengah bawah gitu ya. Terus gaya hidup mungkin ada yang, kalau gaya hidup mereka yang menikmati high living gitu ya, misalnya mainnya golf, terbang kemana-mana untuk liburan gitu ya. Mungkin itu. Kemudian ada juga segmen psikografisnya itu mereka yang mencintai alam gitu ya, contohnya seperti itu. Kemudian yang terakhir segmentasi perilaku, ini misalnya occasion, mencari manfaat sama status pengguna, dan juga apa nih yang terakhir, tingkat pengguna ya. Nah, yang ini misalnya advance user gitu ya, atau status pengguna baru, pengguna berpengalaman, bisa juga gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ternyata untuk geografis dan demografis ini kita anggap sebagai atribut yang statik. Ya, yang tetap. Kalau yang bawah ini psikografis dan perilaku itu dinamik. Kenapa? Karena mungkin aja berubah. Orang bisa berubah-ubah juga. Tapi kalau di atas, yang di atas ini jarang berubah gitu ya, kecuali pendapatan mungkin. Oke, ini contoh segmentasi demografis. Misalnya pasta gigi. Pasta gigi ini ada Colgate untuk anak-anak, terus untuk yang 36 ke atas ya. Dan di sini ada yang plain atau enggak ada macam-macamnya gitu ya, polos. Terus ada pasta gigi dengan fluoride, terus ada pasta gigi gel, ada pasta gigi yang pakai stripe, ada pasta gigi khusus perokok. Nah ya, dan ini untuk setiap dari kotak ini ada pemainnya, ya, brand yang bermain di situ. Nah mungkin bisa langsung aja ke yang rada spesial nih di sini. Pasta gigi untuk perokok itu mereknya Topol. Pasta gigi yang ada stripnya mereknya Bicam, gitu ya, dan seterusnya. Dengan kemudian kita juga familiar dengan produk Lego, ya kamu pasti tahu lah Lego ya, itu blok-blok kecil yang kamu bisa susun untuk membentuk bangunan atau karakter atau macam-macam lah ya. Nah dan si Lego ini dia mensegmentasi, ada Lego Duplo gitu ya yang buat balita, terus ada Lego yang lebih kecil sedikit itu buat anak-anak SD, terus ada Lego yang sangat kecil banget dan kompleks cara bikinnya itu untuk remaja ke sana. Bahkan teman-teman saya ada yang orang dewasa juga masih senang banget loh bikin Lego ya. Kalau di Kota Bandung setahu saya sekarang ada toko Lego yang baru buka, saya lupa tapi di mana ya, di P23 apa di PVJ ya, lupa. Pokoknya ada toko Lego, kamu bisa lihat, cukup menarik ya, dan asik gitu buat bermain. Kemudian di sini ada contoh lain adalah Gillette. Gillette ini sebenarnya kalau kita mah silet gitu ya. Gillette. Nah Gillette ini sekarang dia punya segmentasi juga menyediakan pisau cukur untuk wanita. Ya. Nah ini dia sekarang banyak, sebetulnya produk-produk dia banyak loh yang buat cewek ya, ini cuma ditampilkan sedikit aja. Kalau kamu iseng, kamu lihat ke supermarket lalu lihat produk-produknya Gillette. Nah, apakah segmentasi itu selalu cuma satu pasar? Tidak, sebetulnya boleh lebih dari satu dasar segmentasi ya. Kita sebut multi segmentasi. Nah, segmen pasar internasional, contohnya gitu ya, kita bisa gunakan satu atau kombinasi variabel, misalnya letak geografis, lalu faktor ekonomi. Kemudian segmentasi antar pasar juga kita bisa gunakan intermarket segmentation. Misalnya konsumen punya kebutuhan sama walaupun di belahan dunia yang berbeda.
Syarat segmentasi apa? Yaitu terukur, contohnya segmentasi orang kidal, accessibility, bisa dijangkau dan dicapai, dilayani juga, substansial, cukup besar, maksudnya ada size-nya lah gitu ya, jumlah populasi yang ada di dalamnya cukup lumayan, bisa menguntungkan. Kemudian nomor 4 bisa diferensiasi, diberi respon yang beda, dan juga kelima bisa ditindaklanjuti. Kemudian tadi kan STPDN ya. Oke, targeting adalah sasaran segmen pasar potensial. Perusahaan bisa menetapkan targetnya yang sangat luas, misalnya pemasaran tanpa diferensiasi dan bisa juga pemasaran yang terdiferensiasi. Bisa target di antara, yaitu pemasaran terkonsentrasi dan juga pemasaran mikro. Bisa target yang sangat kecil, pemasaran lokal, dan pemasaran individual. Oke, pemasaran tanpa diferensiasi, kita abaikan segmen dan targetkan semua pasar dengan satu penawaran saja. Kita fokus pada kesamaan daripada perbedaan. Kemudian pasaran terdiferensiasi, kita kembangkan variasi produk untuk segmen pasar yang berbeda. Posisinya kuat, penjualannya juga lebih baik. Jadi kalau diferensiasi itu berarti di pasar yang berbeda akan beda juga gitu ya pemasarannya. Jadi misalnya untuk L'Oreal itu sebetulnya dia punya produk yang namanya klinik, dia juga punya produk yang namanya MAC. Ya tergantung, dia kalau masarin klinik sama MAC bisa aja beda gitu ya. Terus yang ketiga, pemasaran terkonsentrasi, niche market. Ini cocok untuk perusahaan SDM terbatas, melayani ceruk pasar atau niche yang terlewat. Misalnya untuk Texas, Northwest Airlines, airline-nya besar, tapi dia mau melayani pasar segmen yang lebih kecil dan lumayan peminatnya. Yang keempat, masalah mikro, Citibank misalnya, pemasaran lokal, sedangkan pemasaran individual misalnya tailor, maksudnya tukang jahit sama produk pesanan. Berikutnya adalah diferensiasi dan positioning. Posisi produk adalah cara produk didefinisikan oleh konsumen, yaitu misalnya persepsi konsumen, kesan perasaan konsumen terhadap produk dibandingkan produk pesaing. Nah, jadi kita lihat peran pemasar itu sebetulnya kita menciptakan si kesan itu supaya ada di pikiran mereka. Positioning perusahaan dan merek harus dirangkum dalam pernyataan positioning. Misalnya slogan Toyota moving forward, let's go to many places dan start the impossible. Nah berarti Toyota itu memang bisa kemana aja, kemudian bisa melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Dan ini dalam mengkomunikasikan posisi, nanti kita harus merancang pembauran pemasaran yang tepat juga untuk positioning tersebut. Membangun posisi butuh waktu yang lama, tapi sayangnya bisa hilang dengan cepat kalau kita tidak melakukan pemasaran yang baik, yang sesuai maksudnya. Oke, syarat membangun positioning yang tepat, yang pasti positioning produk harus positif, berkesan positif maksudnya, mencerminkan kekuatan dan keunggulan kompetitif, dan juga jangan lupa jangan over promise. Kita juga berusaha supaya unik sehingga mudah dibedakan dengan pesaing. Misalnya Lion Air, value for money, Starbucks, pengalaman ngopi, experience. Ya. Kemudian relevan dengan perubahan lingkungan. Kalau misalnya tidak, berarti kita akan repositioning. Contoh beberapa positioning, misalnya untuk Sana Flu boleh kerja jalan terus, ya. Flu boleh kerja jalan terus, sorry, maksudnya gitu ngomongnya. Ya, jadi ini sebetulnya dia membuat kesan bahwa kamu bisa makan Sana Flu pada saat sakit supaya kamu bisa terus bekerja. Kemudian produk kelas P, how low can you go ya untuk email ya, karena email itu kan sebenarnya rendah ininya, rendah apa kandungan tobacco-nya ya. Oke. Terus United Tractor, ini jualan traktor ya, we serve better. Ini berupa cerminan dimensi intangible. Kemudian Avis Rental Car ya, combination positioning. Misalnya kami adalah nomor 2, tapi kami bekerja keras.
Kemudian untuk Volvo, ini mobil Eropa ya, katanya dia positionnya safety. Volvo has positioned itself powerfully safety. Kalau saya sih ngerasanya memang produk-produk Eropa keamanannya itu tinggi-tinggi ya. Itu ya kehebatannya. Kalau Toyota tahan lama gitu ya. Kalau mobil Amerika murah tapi agak nggak tahan lama sih gitu ya. Umurnya nggak sepanjang mobil Jepang. Oke. Nah, jadi untuk strategi dari bisnis ini kita harus tetapkan, karena tanpa strategi bisnis kita akan sulit untuk bisa memenangkan pasar.